Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Murid santri dan para pemirsa, guru melanjutkan videonya dengan judul Syahadat untuk Dunia, rol ketiga. Sudah banyak diterangkan tentang syahadat, tentang makna Islam dan caranya sudah sedikit diulas dan selalu sudah banyak disampaikan sebelum dari video ini. Para pemirsa, murid dan santri disampaikan ya. Betul-betul video ini nanti disimpan, itu satu. Guru juga menyampaikan untuk para pemirsa ya, yang sudah lama memahami ilmu guru dan sudah sangat paham, tapi belum terkonek. Maka aku berkewajiban, sederhananya begini para pemirsa. Banyak manusia yang tahu tentang makna syahadat ya, itu satu. Sehingga untuk mengesahkan ya, atau untuk mengesahkan ruhnya, itu harus dilalui. Maka video ini nanti guru akan membuat cara agar ilmu yang dipakai atau yang dikonsumsi atau yang diterima oleh pemirsa, ilmu itu betul-betul manfaat, terhubung dari yang mempunyai ilmu atau yang bertanggung jawab dengan ilmunya. Maka guru nanti videonya tolong disimpan dan itu bisa dibagi kepada siapapun. Itu tentang tata cara syahadat bagi umat sehingga betul-betul manfaat. Namun disampaikan kembali untuk umat, sebelum melakukan cara seperti ini, guru menyampaikan karena ini untuk publik atau umat, maka guru hanya menyampaikan, guru membenarkan dari kesalahan Anda semua. Ya. Jadi dari apa yang diajarkan guru melalui video ini nanti, guru meluruskan agama atau mindset yang salah. Jadi guru tidak mempunyai kewajiban untuk mendidik lebih jauh. Artinya yang penting para pemirsa setelah mengikuti video guru dengan cara bersyahadat dan syarat rukunnya, yang penting ilmu sudah benar dan sudah tepat. Ya, ilmu Islam Anda tepat dan benar. Sehingga tentang ilmu yang lain barangkali sebelum bersyahadat dengan cara yang diajarkan guru, barangkali kemarin-kemarin sudah mempunyai ilmu. Dan ilmu itu nanti akan menjadikan lebih manfaat setelah bersyahadat itu. Dan barangkali ke depan keadaan dunia, terutama di Indonesia, ini pun juga tidak jelas. Barangkali suatu saat siapapun para pemirsa yang menjalankan syahadatku, dalam keadaan yang tidak tertentu sehingga menjadilah waktu atau saat yang ditentukan oleh Sang Maha Pencipta disebutlah meninggal dunia. Bagi siapapun setelah bersyahadat sehingga terjadilah atau selesai masa di dunia, meninggal dunia, karena ilmu Anda syahadatnya sudah benar, guru berharap semoga dimanapun Anda waktu meninggal, semoga ditemukan dan menyatulah kepada leluhur Anda masing-masing dimanapun kalian berada. Karena mengapa? Guru memastikan tatkala siapapun melakukan syahadat dengan apa yang aku ajarkan, itu secara alamiah, secara kodrat, ruh dan jiwa kalian akan terkonek dengan leluhur Anda masing-masing. Jadi tidak dibatasi, baik kalian dari Chinese, dari suku Arab, dari Jawa, dari Bugis, dari Makassar, dari apapun nanti akan terhubung dengan sendirinya. Jadi guru memastikan tatkala syahadat ini nanti para pemirsa melakukan, guru hanya membenarkan keilmuannya. Jadi guru tidak bertanggung jawab mutlak untuk mendidik terlalu jauh, kecuali bila mendekat dan ada sistem syarat rukun yang harus dipenuhi oleh para pemirsa. Para murid dan santri, pada malam hari ini bulan sudah masuk di tanggal yang baru tahun 2024, sudah disiapkan hal, semoga ini pun juga menjadi contoh ya para pemirsa ini.
Itulah sedikit contoh atau edukasi, atau lebih tepat pada hari ini, pada malam hari ini, pada tanggal, bulan, dan tahun ini, guru bermunajat atau berhajat atau menyampaikan sesuatu kepada Sang Maha Pencipta. Guru mengeluarkan atau mengesahkan ilmunya kepada bangsa manusia dengan batasan ruang dan waktu yang tak terukur, ya. Itulah contoh sedikit tentang syarat dan ritual yang sudah disiapkan guru. Namun untuk mencapai atau melakukan syahadat yang akan diajarkan guru, para pemirsa sudah paham, tolong syaratnya nanti dipenuhi dulu ya para pemirsa. Dan bagi para pemirsa yang baru mengikuti video guru, kalau kalian sudah takut tentang kafir, musyrik, syirik, sesat, masuk neraka yang paling bawah, guru menyampaikan jangan sekali-sekali masuk di video guru. Karena video guru memang dikhususkan bagi manusia yang ingin membenahi dirinya, ingin merubah kehidupannya lebih benar dan lebih baik. Jadi yang sudah merasa pandai, yang sudah merasa mempunyai Tuhan, yang sudah mempunyai agama yang paling benar, jangan sekali-kali masuk di video guru. Nanti Anda akan terkoyak keyakinan Anda, nanti akan menjadikan drop, nanti tidak akan pernah bisa tidur nanti berlama-lama. Itu nasihat guru. Para pemirsa, video yang keempat nanti itu adalah cara yang dilakukan bagi pemirsa atau umat untuk meluruskan ilmu atau Islam Anda. Di situ nanti guru mengajarkan tentang tata cara syahadat, ya. Namun untuk melakukan dari video yang keempat itu syaratnya tolong dipenuhi dulu ya para pemirsa. Bersyukurlah para murid dan santri yang kemarin sudah mempunyai kain bonangan, ya. Siapapun para pemirsa yang sudah mempunyai kain bonangan, itu nanti tinggal mengikrarkan melalui video ini, karena sudah disiapkan guru sejak tadi dengan para leluhur dan moyang dan semesta sudah dihubung, sudah terkonek dan tersambung. Jadi siapapun yang melakukan syahadat meskipun melalui alat seperti ini, itu nanti sangat luar biasa juga hasilnya. Syarat dan rukunnya satu, bagi yang bersyahadat syaratnya harus mempunyai kain bonangan para pemirsa ya. Kain bonangan diulas kembali bagi yang belum tahu agar mengerti. Kain bonangan warnanya hanya dua, putih atau hitam. Ukurannya 1 meter kali 1 meter 20 ya. Jadi 1 meter kali 1 meter 20. Itu bisa diobras tepinya, bisa dinecik, bisa dijahit. Usahakan kalau membeli kain, jangan kain yang murah, paling tidak kain katun. Guru memberi standar kurang lebih harga per meter sekitar 40 atau sampai 50. Jangan terlalu tipis. Lebih agak tebal, bila dibuat duduk, buat mujadah, itu menjadikan lebih nyaman. Ya, itu rumus ukuran kainnya dan ketebalannya seperti itu. Kain bonangan bisa dicuci, tapi cucilah di hari-hari yang baik, seperti di hari kelahiran atau di hari-hari keramat, hari yang disakralkan bagi bangsa manusia. Untuk menjemur jangan dikibas-kibaskan begitu setelah masuk atau dijemur begitu, meskipun basah boleh dijemur. Namun guru menyampaikan bagi para pemirsa yang baru mengikuti video, untuk kain bonangan jangan selalu berharap itu bersih. Menandakan kalau kotor artinya itu dayanya sangat bagus karena sering dipakai mujadah, sering dipakai untuk melakukan hal spiritual dengan alam-alam yang tertentu. Jadi jangan selalu harus kelihatan bagus. Dengan adanya kain itu yang semakin kusam, artinya menandakan daya kualitas di kain itu sangat bagus untuk hal-hal terutama proteksi dengan hal yang tidak benar atau sisi-sisi lain yang mempengaruhi kehidupan yang menjadikan buruk. Para pemirsa, dipahamkan tentang syahadat syaratnya. Satu, siapkan kain bonangan. Ya, syahadat ini nanti boleh dilakukan kepada siapapun. Ya, itu baik suami dan istri boleh, karena ini tidak terbaiat. Kalau terbaiat itu suami dan istri tidak boleh, ya beda.
Tapi guru menyampaikan satu contoh nanti kalau manusia awalnya bersyahadat seperti yang diajarkan untuk umat. Suami dan istri bersyahadat melalui seperti tahapan umat. Tatkala nanti masuk pembaiatan level yang pertama, itu di antara suami atau istri, kainnya harus diambil oleh guru wali bait atau dilarung. Karena pada dasarnya suami dan istri itu satu bagian, tidak boleh dinikahkan yang disebut anak. Tatkala manusia terbaiat dengan sistem yang pertama, murid itu nilainya itu anak. Maka anak dan anak tidak boleh dinikahkan. Itu rumusnya di situ. Itulah para murid dan santri, hal-hal ini tolong diperhatikan. Tatkala syarat rukun dari kain bonangan sudah ada, itu untuk melakukan syahadat bagi orangnya usianya yang tepat minimal bagi manusia itu sudah bisa diajak komunikasi. Satu contoh kemungkinan manusia itu SMP atau SD, yang penting sudah bisa diajarkan komunikasi, bisa diajak berbicara, dia memahami. Memang yang tepat adalah kurang lebih usia itu memang 18 tahun itu sangat efektif karena kemampuan pikir dan fisik sudah lebih maju. Tapi bisa dilakukan usia sekitar 8 sampai 9 bisa karena perkembangan manusia tidak sama. Itu dari batasan usia boleh. Untuk waktunya bagaimana guru? Guru menyarankan yang tepat seperti malam hari ini. Untuk melakukan syahadat yang melalui video ini, lakukan pada Kamis malam atau malam Jumat. Di antara malam Jumat banyak pilihan, tapi semua bagus, ada memang yang lebih bagus. Satu malam Jumat Legi, atau Jumat Manis, atau Jumat Kliwon. Itu terserah para pemirsa, itu pilihan. Yang penting masuk pada Kamis malam Jumat. Untuk jam yang bagus memang di atas jam 9. Jam 9 lebih sedikit boleh atau jam 10. Terlalu malam jangan, tidak bagus ya. Tapi barangkali para pemirsa waktunya tidak banyak untuk aktivitas atau terganggu untuk melakukan itu. Bisa dilakukan sekitar antara jam 7 sampai jam 9. Jadi artinya pilihan sudah para pemirsa bisa menempatkan waktunya masing-masing. Bagaimana guru kalau malam ini belum bisa melakukan seperti itu? Ditunggu bulan yang akan datang atau bulan depannya. Bila toh memang setiap malam tidak mampu dan tidak bisa aktivitas sama sekali melakukan ritual seperti itu, lakukan pada Jumat siang. Jumat siang batasan tersiang adalah jam 11 siang. Satu contoh para pemirsa, manusia ini ada aktivitasnya, kerja mencari nafkah ini memang malam terus. Sehingga tidak ada sedikit pun waktu untuk melakukan itu. Lakukan pada hari Jumat pagi sampai siang. Siang batasan terakhir hanya jam 11 siang. Itulah para murid dan santri untuk melakukan hal-hal itu harus dilalui seperti itu. Lantas caranya bagaimana? Satu, ada syarat yang harus dilalui para pemirsa. Sama seperti layaknya setelah kain bonangan itu nanti kalian buka, terserah menghadapnya itu terserah dimanapun. Tapi memang ada frekuensi ruang dan waktu yang sudah disiapkan alam dan sudah diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Itu memang tepat menghadap ke timur. Lantas kalau menghadap ke barat apakah tidak boleh guru? Boleh. Tapi sangat efektif memang menghadap ke timur karena nilainya beda. Itu satu. Tatkala cara menghadapnya sudah bisa, ada syarat lagi yang harus kalian lakukan. Sebelum duduk di kain mori, duduklah memakai busana yang bagus. Satu, hindari celana yang padat. Satu contoh, tidak boleh memakai celana pendek. Satu, layaknya kita sebagai orang Jawa atau layaknya kita sebagai seorang Muslim, berbajulah seperti layaknya manusia itu yang terhormat atau manusia yang menghormati dirinya. Jadi para pemirsa, pandai-pandailah menyikapi apa yang disampaikan guru, cara-cara seperti itu. Bagaimana guru kalau saya atau orang nanti melakukan ilmu ini dengan memakai celana pendek atau memakai levis? Itu hak manusia. Ilmunya tetap manfaat.
tapi risikonya nanti di bawah manusia itu sendiri. Risikonya bagaimana, Guru? Satu contoh manusia yang melakukan hal seperti itu, untuk berhadapan dengan ilmunya dia tidak bisa menghormati dirinya, artinya ilmunya pun tidak akan menghormati makhluknya itu. Maka dengan demikian Guru menyampaikan, para pemirsa, pandai-pandailah tentang kata ritual dan spiritual. Itu sama, tatkala Anda menghargai diri Anda, ilmu Anda pun akan dihargai. Maka hati-hati dengan ritual yang tidak mengerti etika, ritual yang tidak mengerti tata krama. Itu nanti menghasilkan sesuatu yang buruk. Tapi memang ada di Jawa ritual itu yang memang sistemnya tidak sama, itu bertolak ukur. Tapi kalau tidak mengerti, janganlah melakukan hal-hal seperti itu. Karena di Jawa ada ritual itu yang tidak memakai baju, tidak begini. Itu memang ada, para pemirsa. Tapi guru tidak mengajarkan hal seperti itu. Pakailah layaknya sebagai manusia yang mampu menghormati tubuh, yang mampu menghormati kehidupan kita. Sehingga kita pun akan mampu menghormati makhluk dan orang lain. Sehingga orang lain pun juga akan mampu menghormati kita. Itu hal yang harus kalian pahami. Tatkala untuk baju sudah disiapkan, boleh memakai kopiah, memakai busana blangkon, memakai apapun, apa-apa yang Anda suka, apa-apa yang Anda hormati, boleh. Lantas yang bagus bisa dimulai dengan berwudu. Wudu bisa teknik yang di kitab guru. Ada wudu yang sudah dipakai layak umumnya. Ada juga mungkin bisa keramas. Yang penting telapak kaki kalau keramas itu dibersihkan. Ada juga para pemirsa yang sudah mengikuti video guru mandi dengan bunga sekarwangi, itu boleh. Yang penting sebelum duduk di atas kain bonangan, para pemirsa harus paham, tempatkan, maknakan bahwa Anda sudah sedikit membersihkan hal-hal yang kotor. Bagi para pemirsa, untuk kaum ibu atau kaum hawa, tatkala lagi udur, tidak boleh sekali-kali melakukan bersyahadat seperti ini. Menunggu masa waktu bersih, ya, itu dipahamkan. Dan karena ini sudah nanti dikonsumsi untuk umat banyak, guru menyampaikan kain bonangan itu nanti manfaatnya sangat banyak, ilmu ini nanti manfaatnya sangat banyak. Namun guru menyampaikan bagi kaum putri atau kaum hawa yang menjalankan ilmu syahadat ini, tatkala mempunyai kain bonangan, itu waktu udzur, waktu berhalangan, kain bonangan tidak bisa atau tidak boleh didudukin. Namun bila ingin berdoa atau berhajat atau mengharapkan sesuatu, itu kain bonangannya itu diselendangkan, ya. Jadi para pemirsa, kaum hawa, kaum putri, kaum ibu-ibu yang terbaiat dengan cara ini, dalam keadaan udzur atau halangan, bisa berharap, berdoa, mendoakan siapapun boleh. Tapi untuk kain bonangan tidak boleh didudukin, tapi boleh hanya diselendangkan. Itulah para murid dan santri yang harus disiapkan syarat-syarat yang pokok. Dan nanti ada cara sebagai penebusannya. Itu nanti ada 3 perkara para pemirsa. Semoga dengan dimudahkan oleh guru seperti ini, para pemirsa yang sudah mengikuti video guru, semoga terbantu. Dengan memahami ilmu yang tepat dan benar, guru memastikan pastilah kesehatan Anda lebih baik, ekonomi semoga lebih baik. Meskipun keadaan ekonomi kita buruk, tatkala kebenaran ini sudah nyampe kepada kita, dengan sendirinya alam semesta akan mempengaruhi kehidupan ekonomi kita lebih kuat. Itu manfaatnya banyak para pemirsa. Nanti ada syarat penebusan 3 para pemirsa. Itu nanti para pemirsa menyiapkan satu sebagai bentuk tebusan ilmu. Ada 3 perkara. 1 jenis makanan. Itu bisa nasi kotak atau nasi piring. Jadi bentuknya makanan, ya. Kalau nasi atau tidak ada, atau di wilayah lain atau di tempat tertentu. Satu contoh, manusia ini bersyahadat di atas kapal. Itu bisa diganti dengan roti yang unsur tepungnya banyak. Syukur kalau masih ada nasi. Jadi berilah nasi itu minimal 1 kotak atau 1 piring kepada makhluk siapapun. Usahakan jangan keluarga, teman,
atau sanak saudara yang lain, tidak dibolehkan untuk keluarga. Artinya terutama amal itu untuk bagian orang lain, minimal 1 piring, ya. 2, berilah sesuatu minuman. Satu contoh kalau dibuat lebih efisien para pemirsa, beli di toko, beli di warung 1 kotak makanan nasi. Tambahkan air mineral atau air minum. Tambahkan sedikit uang, minimal guru minta 20.000. Jadi artinya paling sederhana bagi para pemirsa yang akan melakukan bersyahadat melalui sistem ini, ada nasi 1 kotak, airnya 1, bebas air apapun, air berwarna boleh, tapi yang bagus memang air jernih, ya. Bisa juga yang sering Anda konsumsi air aqua, air apa, yang penting air jernih atau air putih, ya. Jadi makanan ada air, minimal berilah 20.000 manusia itu. Lebih juga tidak masalah. Nasinya lebih tidak masalah, uangnya lebih tidak masalah. Itu sebagai simbol bahwa kalian menebus ilmuku melalui alam, melalui makhluk lain. Dengan demikian kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari alam dan alam-alam lain. Untuk isi nasi kotak untuk beramal, isinya sebenarnya bebas para pemirsa, tapi ada pilihan yang sangat efektif. Kalau memang ada ayamnya kampung sangat bagus. Bila tidak ada, boleh ayam horen. Ada pilihan yang baik. 1 di situ daging. Daging sapi boleh, daging kambing boleh. Bagi di wilayah tertentu kalau budaya Anda ada daging babi, itu boleh, tidak masalah, ya. Jadi memang ilmu guru tidak bermasalah dengan hal-hal politik seperti yang di agama yang beredar. Itulah syarat-syarat yang paling untuk disiapkan dan cara-caranya nanti diajarkan oleh guru. Para pemirsa, sebelum masuk di video 4 nanti satu contoh nanti duduk seperti ini, itu nanti tangan itu diangkat, ini para pemirsa ya diajari. Itu pergelangan tangan ini. Pergelangan tangan ini diangkat paling tidak itu di atasnya ini. Nah, ini. Jadi paling tidak minimal ini sejajar dengan telinga tangannya. Karena itu nanti ada kesaksian semesta. Jadi tangan begini. Ini lebih baik ditarik ke atas sedikit ini. Jangan terlalu tinggi, kurang bagus. Jadi segini. Sebenarnya lebih tinggi tidak masalah. Tapi yang penting minimal ini batasnya daun telinga. Nah, itu nanti di depan kamera silakan lakukan seperti itu. Jadi seperti ini. Baru mengucapkan kalimat syahadat itu. Nah, hal-hal itulah para murid dan santri, cara-caranya seperti itu, duduk yang bagus. Tatkala mengucap syahadat itu di depan kain, usahakan minum air minum setengah gelas atau 3/4 atau air di gelas secukupnya. Setelah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diam sebentar, nikmati, syukuri bahwa Anda sudah memahami dengan kalimat syahadat yang benar, ilmu Islam yang benar, baru ucapkan minum. Tapi guru sebelumnya menyampaikan, barangkali setelah melakukan bersyahadat itu ada yang kepala para pemirsa pusing, ada sesuatu menjadikan hal yang kurang baik di fisik. Artinya guru permisi, di dalam perilaku Anda kemarin-kemarin mungkin kemasukan dari tempat-tempat orang-orang yang kurang tepat atau orang-orang tidak benar. Bahasa umumnya para pemirsa kemasukan magic atau guna-guna yang mempengaruhi sehingga cara berpikir kalian tidak normal. Karena itu terjadi sudah ribuan tahun di bumi Pancasila. Itulah para murid dan santri dari video ketiga ini, tolong diperhatikan syarat-syaratnya. Dan untuk video yang keempat nanti cara atau edukasi yang dilakukan. Itulah nanti akan diterangkan lebih tepat di video yang keempat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.